Saya jelaskan cara cara membuatnya dan mereka mencoba membuat tapi nggak bisa gitu loh. Akhirnya ya untuk memesan rendang ya pasti ke saya gitu kan. Jadi saya sempat dijuluki Ratu Rendang gitu loh di Rio. Karena makanan itu orang jadi pengen ke Indonesia. Nama saya Sinta, Sinta Stepane Surentu. Saya berasal dari Toraja, Rantepao. Sempat kuliah di UGM dan setelah itu saya ke Brasil 2003 yang lalu. Jadi sekitar 21 tahun yang lalu ya. Tepatnya April 15 April saya mulai catering dan akhirnya saat ini saya memiliki delivery khusus untuk makanan Indonesia di Rio de Janeiro. Beberapa majalah itu memasukkan saya yang secara digital memasukkan saya meminta resep misalnya nasi goreng, mie goreng gitu kan. Lalu juga radio di Rio de Janeiro namanya CBN itu menginterview saya gitu loh. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut, dari grup WhatsApp dan juga Instagram itu akhirnya saya dibantu oleh teman saya ini untuk mempromosikan masakan Indonesia. Jadi menurut database saya itu sekitar 3.000 klien lah. Gitu. Kadang-kadang nih tanpa menyinggung siapa-siapa ya maksudnya. Kadang-kadang tuh saya butuh bantuan secara formal gitu loh, bahwa ini loh ada makanan, ada chef Indonesia, ada makanan Indonesia, eh, tolonglah bantu untuk promosi gitu ya. Tapi ya akhirnya dengan demikian saya tuh bisa menunjukkan bahwa oke, tanpa bantuan siapa-siapa saya juga bisa kok gitu. Walaupun memang seperti sapu lidi ya, kalau rame-rame kan untuk nyapu kan jadi lebih bagus ya. Kalau sendiri-sendiri kan agak agak ribet gitu. Nah, tantangan lainnya lagi adalah bahwa masakan kita itu kan eh, cukup pedas ya. Dan orang Brasil itu kebanyakan 90% dari observasi saya itu tidak suka pedas. Mengedukasi mereka bahwa ini loh ada makanan dari Indonesia yang juga nggak kalah enak dan mungkin menurut saya ya menurut teman-teman yang lain tuh lebih enak dari makanan di Brasil itu sendiri gitu loh. Dan akhirnya dengan bahan yang ada di Brasil itu jadi saya agak modifikasi dikit gitu. Tapi ya jadi rasanya agak beda, nggak terlalu apa ya. Menurut saya sebagai orang Indonesia tuh nggak pas gitu. Kadang juga misalnya kayak nggak ada kencur, nggak ada lengkuas. Jadi eh, bagi orang Brasil itu udah enak banget, tapi bagi saya loh ini ada beberapa item, beberapa spicy yang sebenarnya nggak ada gitu. Jadi produk yang menonjol banget, yang apa makanan yang menonjol banget yang saya selalu promosikan itu adalah rendang. Saya jelaskan cara cara membuatnya dan mereka mencoba membuat tapi nggak bisa gitu loh. Akhirnya ya untuk memesan rendang ya pasti ke saya gitu kan. Jadi saya sempat dijuluki Ratu Rendang gitu loh di Rio. Eh, Begitu mereka mendengar kata Indonesia itu bukan cuman Bali aja gitu loh sekarang. Tapi ada juga, oh Indonesia makanannya enak banget. Gitu. Dan saya pernah coba rendangnya Sinta atau saya pernah coba opornya Sinta. Pokoknya makanan apa lah gitu, itu enak banget gitu. Dan saya ingat ada satu bisnismen yang datang dari Indonesia dan katanya waktu itu ingin deal, tapi agak ribet dealnya, dan akhirnya minta bantuan ke saya untuk masak dan ngajak tamunya untuk makan sambil ngelobi. Akhirnya itu deal gitu loh, gara-gara makan rendang saya, gitu kan.
karena makanan itu orang jadi pengen ke Indonesia. Mungkin katanya karena saya ramah banget ya, jadi mereka berpikir bahwa semua orang Indonesia itu ramah. Ekspektasi mereka tuh jadi mereka ingin mengunjungi Indonesia. Saya tuh udah dianggap benar-benar duta apa ya, kuliner Indonesia buat mereka gitu loh, khususnya di Rio de Janeiro. Mereka ekspektasinya tuh bahwa saya akan membuka bukan cuman restoran ya, tapi katanya kayak sentro kultural gitu. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi kayak Cinema Paradiso, jadi bisa nonton film Indonesia karena mereka dari makanan apa ya, dari makanan Indonesia itu mereka jadi penasaran. Mereka kan sukanya tuh asin banget dan manis banget gitu. Jadi kadang ya saya tetap memasak seperti yang saya masak. Misalnya mereka bilang nggak suka pedas, ya saya pedasnya saya pisahkan gitu. Walaupun mungkin cita rasanya jadi agak beda ya. Bangun, tidur, bersyukur, dan saya bilang saya ingin memberikan yang terbaik. Pertama untuk membuat orang yang makan itu menjadi lebih sehat. Terus yang kedua yaitu untuk promosi, karena kan kuliner Indonesia termasuk budaya Indonesia ya, jadi biar mereka jadi penasaran Indonesia itu seperti apa melalui makanan. Yang saya lihat sampai sekarang itu wacana semua ya. Harusnya menurut saya itu ada pendataan yang real dari pemerintah. Siapa dari setiap negara itu siapa yang berpotensi untuk mempromosikan Indonesia melalui kuliner. Pemerintah harus lebih proaktif ya, karena kalau dari saya sendiri ini saya udah berusaha berapa kali untuk gimana nih tolong klien saya nanya kapan buka restoran. Saya juga pengen buka restoran, why not? Tapi ya harus ada bantuan kan dari pemerintah. Nah ini kalau benar-benar ingin spice up the world ya jadikan program yang tidak terganti.